Semenjak pemerintah kita menerapkan peraturan baru mengenai standar emisi gas buang yang minimal harus berstandar Euro 4, terlihat baru ada 2 merek pabrikan sasis bis saja yang sudah memperkenalkan dan menjual varian sasis bis dengan standar emisi baru mereka. Pertama ada Hino yang menawarkan beberapa varian sasis baru yang pastinya sudah berstandar Euro 4. Lalu kedua ada merek Volvo yang memberikan kejutan lain karena produk sasis bis terbarunya sudah lompat ke Euro 5. Tapi nampaknya langkah yang dilakukan Volvo ini akan diikuti oleh merek pabrikan asal Eropa lainnya juga. Dan salah satunya adalah pabrikan yang sama-sama berasal dari Swedia yakni Scania. Memang belum ada informasi resmi dari pihak Scania Indonesia mengenai sasis seperti apa yang akan mereka masukkan ke negara kita. Namun beberapa kali sempat ada bocoran mengenai kode sasisnya, bahkan sempat ada bocoran mengenai brosur spesifikasinya juga. Tapi yang menarik perhatian kami dari spesifikasi sasis baru ini bukanlah besar tenaga mesin atau teknologi canggih lainnya, melainkan malah bagian area kokpit pengemudinya ini karena sudah menggunakan desain terbaru. Jadi sekarang mari kita bahas sedikit mengenai calon sasis Euro 5 dari Scania ini ya. Untuk informasi lengkapnya, simak video ini sampai akhir. Kalau menurut brosur yang kami dapat, sasis terbaru dari Scania ini akan memiliki kode K40CB 6x2 Euro 5. Brosur ini juga sepertinya dikeluarkan langsung oleh PT United Tractor sebagai distributor resmi merek Scania di Indonesia. Namun entah yang akan dihadirkan besok beneran seperti ini atau tidak kode sasisnya. Jadi jawabannya kita tunggu saja sampai mereka memperkenalkannya secara resmi ya. Tapi jika benar sasis inilah yang akan dihadirkan, maka sasis terbaru mereka secara tenaga mesinnya tidak jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Scania K40CB sendiri dibekali mesin diesel dengan tipe yang sama yakni DC13, namun sepertinya dengan generasi yang berbeda karena kode detail mesinnya terlihat sedikit berbeda pula. Mesin dari Scania K40CB ini kode lengkapnya adalah DC13139. Mesin 6 silinder segaris berkapasitas 13.000 cc yang pastinya sudah lolos standar emisi Euro 5. Tenaga maksimal yang diraih mesin ini juga tetap 410 horsepower pada 1900 rpm. Namun torsi maksimalnya jadi sedikit meningkat dibanding generasi sebelumnya yakni di angka 2150 Nm pada 1000 hingga 1300 rpm. Sementara untuk sistem transmisinya masih tetap mengandalkan Scania OptiCruise 12 percepatan juga dengan kode GRS 895R. Jadi untuk rasa akselerasi di jalannya pasti tidak begitu berbeda dari sasis Scania K40IB sebelumnya. Namun demi bisa lolos standar emisi Euro 5, tentu sistem gas buang di sasis ini juga sudah disematkan teknologi SCR alias Selective Catalytic Reduction yang bisa menyemprotkan cairan urea ke saluran gas buangnya. Jadi nantinya bis Scania terbaru ini juga membutuhkan cairan urea alias AdBlue agar gas buang yang dihasilkannya bisa lebih bersih lagi. Sama seperti sasis Volvo atau truk dari UD Trucks yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Tapi seperti yang kami bilang di awal tadi, yang menarik dari sasis terbaru milik Scania ini bukanlah besar tenaga mesin atau fitur dan teknologi canggih lainnya. Namun melainkan ada di bagian model setir dan instrumen cluster yang sudah menggunakan model terbaru ini. Yap, ini adalah model kabin terbaru dari Scania New Generation.
yang sebelumnya sudah hadir di produk truk terbaru mereka dan kini giliran hadir di varian sasis bisnya. Ada pula bocoran foto lain yang menampilkan bentuk area pengemudi dari sasis Scania K40CB terbaru ini, yang terlihat sudah dibekali dashboard kecil yang berisikan beragam tombol-tombol pengaturan dan juga instrumen klaster model terbaru di bagian tengahnya. Jadi kemungkinan esok tampilan area pengemudi bis Scania akan seragam meski menggunakan bodi dari karoseri yang berbeda. Karena dashboard bawaan ini sudah didesain sangat apik dan sudah dipikirkan agar seergonomis mungkin oleh pihak Scania. Lalu untuk detail tampilan instrumen klaster barunya sendiri seperti ini. Masih ada dial analog untuk menampilkan kecepatan dan juga RPM, namun tentu dengan model yang terbaru juga. Sementara di bagian tengahnya ada layar MID berukuran 7 inci yang sudah berwarna dan tersedia dalam pilihan bahasa Indonesia juga. Pengoperasian layar MID ini melalui tombol yang ada di kemudi yang letaknya di sebelah kanan. Dan di layar ini berisi beragam pengaturan dan juga keterangan kondisi dari bis tersebut. Lalu untuk indikator bahan bakarnya ada di dial sebelah kiri sini. Sementara di sebelah kanannya ada indikator bagi tangki cairan AdBlue dari bis tersebut. Ada pula pilihan mode berkendara yang dapat dipilih sesuai kondisi dan kebutuhan ketika di perjalanan. Pertama ada mode ekonomi, lalu mode standar, dan terakhir ada mode power. Dan perlu kalian ketahui masing-masing mode berkendara tadi memiliki tampilan tema di layar MID yang berbeda-beda pula. Keren lah pokoknya speedometer terbaru dari sasis Scania ini. Sementara untuk model setir atau kemudinya sendiri seperti ini. Jika dilihat secara seksama, kemudi baru ini lebih terlihat mirip seperti setir lama mereka yang bentuknya lebih mengotak. Seperti yang ada pada sasis bis Scania K114 atau bahkan seri yang lebih lama lagi. Terlihat kemudi baru ini menggunakan siluet dari setir lawas mereka yang kaku. Namun tentu didesain ulang agar cocok untuk pasar kaum milenial seperti sekarang. Sementara kalau bentuk setir Scania modern yang sejauh ini sudah banyak beredar, terlihat desainnya lebih ke arah membulat dan terkesan gemuk seperti ini ya. Kemudian di sasis Scania K40CB ini masih tetap mempertahankan bentuk 4 palangnya dengan ukuran yang tidak jauh berbeda dari versi sebelumnya. Hanya saja komposisi dari bentuknya jadi jauh berubah karena kini memiliki bentuk yang lebih mengotak seperti di bagian klaksonnya ini sehingga terlihat lebih modern dan minimalis. Untuk fitur juga sepertinya tidak ada yang disunat karena tombol-tombolnya terlihat lengkap di kiri, kanan, dan bagian bawahnya. Tombol di sebelah kanan seperti yang kami bilang tadi berfungsi untuk mengatur layar MID yang ada di speedometernya. Lalu tombol di sebelah kiri berfungsi untuk mengatur media hiburan seperti menaik turunkan volume musik. Sementara di bagian bawah ada tombol yang berfungsi untuk mengatur fitur cruise control dan juga downhill speed control. Lengkap bukan fiturnya, dan semua tombol tadi didesain dan ditata secara apik sehingga dapat dengan mudah dioperasikan oleh pengemudinya. Bagaimana menurut kalian mengenai tampilan kabin pengemudi dari Scania New Generation ini? Meski di sektor dapur pacunya tidak banyak berubah angka-angkanya, namun perubahan di bagian kabin ini malah jauh lebih terasa spesial karena bisa menjadi penanda bagi produk generasi terbaru mereka di mata konsumennya. Tampilan yang lebih mewah seperti ini juga pastinya bisa memberikan kesan tersendiri bagi penumpang maupun pengemudi dari bis tersebut. Betul atau tidak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.